Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, untuk selanjutnya setelah kita membaca teks dari Imam As-Sajjad tentang hak kurban secara lengkap, kita akan membaca syarah atau penjelasannya. Pertama, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kurban. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillahi, dan sempurnakanlah haji dan juga umrah lillahi, hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan lillahi ini menunjukkan perintah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik haji maupun umrah adalah dua ibadat tersebut dilaksanakan hanya mengharap dari Allah, hanya mengharap ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pergi haji dan umrah mengharap pujian manusia, ingin pamer, ingin dikenal, ingin dikatakan pernah haji dan pernah umrah. Ini salah satu bisikan iblis yang berat bagi yang pergi haji dan pergi umrah. Fa in uhsirtum, jika kalian diserung atau dikepung atau karena ujur sakit, famastaysar minal haj, maka lakukanlah kurban itu dengan cara yang mudah. Ya, kalau tidak bisa unta, ya sapi. Nggak bisa sapi, ya kambing. Kambing misalnya ada domba, tidak ada domba, ya kambing yang lain, jenis lain yang mudah laksanakanlah. Itu perintah pertama. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian memotong atau mencukur rambut kepala kalian sehingga binatang korbannya itu telah sampai di tempat penyembelihan dan sudah disembelih, sudah dikorbankan. Ini kewajiban tentang mencukur rambut atau memotong rambut yang dilakukan setelah jelas bahwa hewan korbannya itu sudah disembelih. Ya. Kalau di masa dulu, di masa saya pergi haji, karena komunikasi tidak semudah sekarang, waktu itu masih menggunakan HP tapi masih agak sulit tentunya. Maka ketika akan mencukur rambut masih menunggu informasi dari orang yang menyembelih hewan tersebut. Dan kemudian orang-orang yang sudah disembelih hewannya itu dicatat nama-namanya dan ditempel di tembok. Nah, bagi yang melihat namanya sudah keluar, dia melaksanakan potong rambut. Begitulah ketika nama saya keluar, yang sudah ada informasi, maka segera memotong rambut, ya. Jadi jangan memotong rambut atau mencukur rambut sehingga hewan korbannya sudah sampai di tempat penyembelihan dan sudah disembelih. Ini salah satu kewajiban dalam ibadah haji. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga dijelaskan tentang masalah kurban ini, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama walal hadya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallahi, janganlah engkau melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu ajaran Allah, hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti perintah menyembelih kurban. Wala syahrul haram, juga jangan melanggar tentang kehormatan bulan-bulan haram. Walal hadya, juga jangan melanggar binatang yang akan disembelih, baik unta atau sapi atau kambing, ya jangan dirusak, ya jangan diganggu. Walal qalaida, juga jangan binatang-binatang yang sudah dikalungkan dan telah diberi tanda.
untuk disembelih. Wala aminal baitul haram, juga jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullahil Haram, orang pergi haji. Artinya orang pergi haji harus dihormati, ya, dijamu, dibantu urusannya, jangan diganggu, jangan ditakut-takuti, jangan dirampas hartanya atau diperas begitu. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka itu memohon karunia dari Allah, mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah kepada tentunya pihak-pihak tertentu berkaitan dengan para penziarah Masjidil Haram dan orang yang melaksanakan ibadah haji, dalam memudahkan mereka, membantu mereka, dan jangan mengganggu keamanan mereka. Ya, ini pun berkaitan dengan masalah al-hadyu, yaitu menyembelih binatang korban. Binatang yang sudah disiapkan untuk korban jangan diganggu. Harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik ketika mencarinya, ketika menyembelihnya, dan juga ketika membagi-bagikannya. Jangan sampai binatang kurban, baik itu unta atau sapi atau kambing, dipersulit, dijual mahal misalnya, tempat membelinya jauh, setelah disembelih kemudian tidak dibagi-bagi, bahkan dipendam, ditimbun dalam tanah dengan alasan macam-macam. Padahal jumlahnya itu banyak sekali. Kalau dikirim misalnya ke negara miskin, sangat bermanfaat buat mereka menikmati hewan kurban orang yang pergi haji. Tapi yang terjadi sangat disayangkan, tidak dibagi-bagi dengan baik, ditimbun dalam tanah, alasannya katanya untuk menghasilkan minyak, ya. Itu diantara yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain yang berkaitan dengan masalah al-hadyu atau sembelihan hewan kurban, Allah berfirman, ya, dulu dalam surat Al-Maidah juga ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi wasyahrul harama wal hadya wal qalaida, dan seterusnya. Artinya Allah menjadikan Ka'bah, Baitullahil Haram, juga menetapkan bulan-bulan yang diharamkan, juga menetapkan tentang kewajiban menyembelih binatang korban, ya. Ini semua qiyamal linnasi, sebagai bentuk qiyam, yaitu bangkit, yaitu asalnya qiyam berdiri, yaitu bangkit, bergerak, linnasi bagi manusia. Jadi qiyam bisa dijadikan bangkit, bisa bergerak, bisa menuju pada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mandek, tidak diam untuk manusia. Artinya bahwa diperintahkannya ibadah-ibadah seperti ini untuk bergerak menuju pada kesempurnaan, menuju Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah juga ayat 95, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu mithlu ma qatala minan na'ami yahkum bihi dawa ya'adl minkum hadyan balighal ka'bati. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah engkau membunuh binatang buruan. Jadi ketika ihram, baik yang datang dari Indonesia, dari negara yang lain, ya, dari miqatnya masing-masing, setelah pakai ihram, yaitu pakaian khusus putih-putih yang tidak berjahit bagi laki-laki, dan dengan cara khusus ketika telah ihram dari miqat tertentu, maka dilarang la taqtulus sayda, jangan memburu binatang buruan, ya. Bahkan membunuh binatang apapun, baik itu nyamuk sekalipun atau binatang yang lain, itu tidak dibolehkan ketika ihram. Wa antum hurum, sedang keadaan ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'ami. Dan barang siapa yang membunuh binatang buruan tersebut dengan sengaja, maka dia akan mendapat diat atau mendapat denda dengan yang sepadan. Ini dijelaskan dalam bab haji tentang diat atau sanksi orang yang memburu binatang, ya. Yahkum bihi dawa ya'adl minkum, yang diputuskan oleh dua orang yang adil, hadyan balighal Ka'bah, sebagai bentuk hadiah
balagul Ka'bati, yang sampai kepada Ka'bah. Nah, masalah ini dijelaskan dalam bab fikih bab haji panjang lebar mengenai binatang apa saja yang dilarang atau diharamkan diburu, kemudian dendanya apa saja, kemudian bagaimana caranya dan seterusnya. Ya, karena mungkin ada binatang tertentu yang kalau dia menyakiti seperti ular yang berbahaya, itu tidak ada masalah. Alhamdulillah perinciannya ada di dalam masalah bab fikih. Bisa kita lihat di sana bagaimana bab haji dijelaskan secara terperinci oleh para ulama. Ya, sehingga orang yang berhaji itu betul-betul mendapat haji yang makbul, yang mabrur, memahami falsafahnya setelah memahami fikihnya. Yang salah satu ibadah yang sangat sulit adalah ibadah haji, baik secara prakteknya agak sulit, maupun niat ikhlasnya karena Allah itu sangat sulit. Sangat sulit karena ibadah ini memang memerlukan fisik, memerlukan pengetahuan yang luas, bahkan memerlukan biaya yang tidak sedikit, ya. Dan juga ganjaran itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pahami dengan baik. Karena itu orang yang ingin pergi haji atau bermaksud pergi haji hendaklah mengkaji fikih dengan detail dan mendalam. Dan bahkan kita yang barangkali sekarang ini merasa miskin atau tidak mungkin pergi haji, kita pun harus belajar. Ketika sudah saat kita mendapat rezeki dari Allah, kita tidak dengan cara apapun, maka kita sudah siap untuk pergi haji dengan fikih yang kita pelajari. Karena itu fikih ini sangat luas untuk kita pelajari insyaallah.